warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reniana Puspitasari, NIM 19010027. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Di kelayakan bisnis, jadi hakikat dari analisis kelayakan usaha baru adalah menemukan jawaban mengenai apakah peluang usaha yang berupa produk baru atau jasa dapat dijual, berapa biaya yang dapat dikeluarkan, serta mampukah produk atau jasa tersebut memperoleh laba. Studi ini pada dasarnya membahas tentang konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Kelayakan bisnis untuk merintis usaha baru, yang kedua untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, yang ketiga untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Kelayakan bisnis yaitu untuk menghindari keterlanjutan penamaan modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Dengan studi kelayakan usaha yaitu pihak wirausaha, yang kedua pihak investor dan penyandang dana, yang ketiga pihak masyarakat dan pemerintah. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas atau kedalaman dalam studi kelayakan, antara lain yang pertama besarnya modal yang diinvestasikan, yang kedua tingkat ketidakpastian proyek, yang ketiga kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis. Semakin banyak faktor yang mempengaruhi implementasi proses proyek investasi. Kelayakan bisnis ada 4 tahap, yaitu tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, yang kedua tahap memformulasikan tujuan, yang ketiga tahapan analisis, yang keempat tahapan keputusan. Ada kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, target, nilai tambah, dan masih ada banyak lainnya. Pribadi, yang kedua organisasi. Setiap bisnis usaha membutuhkan orang-orang dengan berbagai jenis keterampilan dan bakat untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasional. Yang ketiga, tim manajemen bisnis dikelola sendiri atau melibatkan orang lain secara profesional. Yang keempat, karyawan harus sesuai dengan jumlah kualifikasi dan kualitas yang diperlukan. Neraca, proyeksi rugi dan laba, proyeksi aliran kas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.